apa sih Telkom, mau kemana Telkom, dan apa yang akan dikerjakan oleh Telkom ke depan. Kemudian karena tema kita adalah netizen, mungkin selintas nanti dilengkapi oleh panelis berikutnya, seperti apa karakteristik daripada netizen kita di Indonesia. Potensi apa yang kita bisa manfaatkan agar dia bisa menumbuhkan perusahaan, agar tetap bisa memberikan benefit bagi pertumbuhan unit usaha di masing-masing perusahaan. Karena berbicara netizen rekan-rekan dengan horizontal itu sangat powerful sekali. Inilah hal yang mungkin kami akan ada. Selintas saja, 1-2 lembar tentang Telkom. Telkom sadar sebagai incumbent, dia tidak akan bisa bertahan kalau tidak melakukan perubahan. Sehingga dari Telcos Company kita berubah ke TIME. T-nya tetap Telcos, karena itu merupakan kontribusi terbesar daripada revenue kita. Namun tidak bisa, era emas sudah lewat. Mungkin kalau rekan-rekan masih ingat, ya, global top 3 dari telekomunikasi di dunia, sebut saja NTT Jepang, AT&T, Verizon. Itu revenue totalnya sekitar 265, tapi market cap-nya hanya 250, jadi 0,9. Value-nya turun. Kemudian yang bergerak di konten seperti News Corporation, Walt Disney, Time Warner, itu 1,5 kali. Nah, yang menarik, yang mereka yang bermain di bisnis informasi seperti yang .com itu, Google, Yahoo, Amazon.com, pada tahun yang sama revenue dia hanya 35 billion US dollar, tapi market cap-nya melebihi top 3 yang 3 tadi, global yang 3 tadi. Dia 7,6 kali, 262 billion US dollar. Ini menunjukkan luar biasa dia mempunyai prospek. Oleh sebab itulah kita bergerak ke informasi, media, edutainment. Nah, disebutkan Speedy di sini sebagai vehicle netizen itu tidaklah tepat lagi. Karena vehicle yang dimiliki oleh Telkom Group dalam hal ini, Speedy, memang salah satunya, terutama yang untuk di home services. Tapi kita juga melalui subsidiary itu ada Flash. Melalui konten-konten yang cukup banyak ini, ya, kita ada Pesona Edu, Full Track, bahkan YesTV melalui media dan lain-lain. Ini semua akan membentuk netizen-netizen. Nah, beberapa waktu yang lalu, bagi pelanggan-pelanggan setia kami, mungkin masih ingat tagline Speedy Speed that you can trust. Tapi sejalan dengan perubahan lifestyle, nggak cocok lagi kalau hanya berbasis kecepatan saja. Nah, sehingga kita merubah tagline kita, merubah positioning daripada salah satu produk yang digunakan oleh para netizen, yaitu Speedy Lead Your Life. Nah, Speedy ini fungsinya bukan lagi hanya sebagai akses, tapi dia sudah sebagai platform. Apapun bentuk-bentuk daripada terminalnya, dimanapun berada, itu bisa menggunakan akses-akses yang ada. Termasuk di gedung ini, misalnya di Starbucks dan lain-lain, itu ada hotspot kita. Customer mungkin tidak tahu akses yang digunakan. Yang dia tahu adalah activity dia, kegiatan dia untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan partner, dengan rekan tetap bisa jalan. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan meluncurkan. Ini juga sejalan dengan menyimak kebutuhan daripada para netizen. Mereka di mana saja, kapan saja ingin berkomunikasi. Tidak hanya di rumah, bahkan pada saat dia perjalanan. Maka apa yang harus kita siapkan untuk mensolusikan kebutuhan tersebut? Flash luar biasa pertumbuhannya. Speedy juga sekarang sudah 1,7 juta. Tumbuh 89% pada tahun lalu dan sekarang juga masih tinggi. Market share sekitar 58%. Nah, kalau kita lihat bagaimana membangun relationship, ya, untuk netizen ini, dilihat hanya ada 3 hal. Value, ada product value, itu sangat dekat dengan relevansi. Apakah
sesuai produk itu terhadap kami. Prosesnya dia harus convenient. Nah, dia akan dipilih apabila memberikan solusi. Ini basisnya. Nah, inilah dia produk-produk kita. Bagaimana untuk tetap mengikat mereka, ya. Bagaimana untuk memenuhi requirement mereka yang travel, yang ada di kampus dan lain-lain. Dan produk-produk ini semuanya bisa memenuhi apa yang sebetulnya diharapkan oleh para netizen-netizen tersebut. Luar biasa, penduduk kita 234 juta berdasarkan data statistik yang lalu. Umur 14 sampai 45 ada sekitar 136 juta, jadi 58%. Usia netizen rata-rata 14 sampai 45 itu sekitar 78%. Nah, kalau saya kalikan itu ada 117 juta netizen addressable market. Saat ini kita nomor 2, Pak Hermawan tadi menyebutkan, yang Facebooker kita itu jumlahnya 31 juta. Sudah nomor 2 setelah United States dan seterusnya, kita mengalahkan India, Filipina dan lain-lain. Jadi ada market yang luar biasa. Nah, kalau ini nanti kita manage dengan baik, apapun perusahaan kita, apakah di telekomunikasi, apakah juga perusahaan-perusahaan yang lain, apalagi sekarang penjualan sudah menggunakan BlackBerry dan lain-lain, itu sangat luar biasa. Karakteristik dari netizen itu nggak bisa dikontrol, dia bebas untuk menyampaikan pendapat, berpikir, opini dan lain-lain. Ya. Twitter kemarin disebutkan, Serena itu 600.000, sekali tweet begitu 600.000 yang menerima informasinya. Rata-rata Facebooker kita membernya 130 sampai 300. Kalau kita lihat ini, kita nggak bisa menghindari, ada memang netizen yang kayak teroris begitu. Dia menjelek-jelekkan saja. Ada juga, ini jangan dijauhi, ini harus kita approach, kita jelaskan. Mungkin dia belum tahu produk kita itu seperti apa. Customer kadang-kadang tidak tahu apa yang dia butuhkan. Nah, disinilah perlu kita approach dengan mereka. Nah, kemudian untuk yang kategori networker, ya kita harus convert dia agar dia tetap loyal kepada kita. Loyal kepada kita kalau sudah dia merasakan bahwa produk yang disiapkan oleh siapapun dalam hal ini Telkom Group itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ujung-ujungnya journey daripada netizen, bagaimana caranya dari mereka yang negatif terhadap kita, dari mereka yang pasif terhadap kita, akhirnya mereka loyal dan membela kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka luar biasa. Sehingga yang sifatnya ATL yang vertikal mungkin akan jauh lebih kuat. Bukan jelek ATL itu, bukan jelek BTL itu, tapi yang online ini akan powerful kalau itu integrated. Terakhir, apa lesson learn yang kita bisa dapatkan mengingat marketnya begitu besar? 117 juta addressable market dari netizen usia 14 sampai 45. Begitu banyaknya BlackBerry sudah 1,8 juta. Dan yang menarik, ibu-ibu rumah tangga pun sangat familiar dan sangat adaptif dengan teknologi yang sebelumnya dikhawatirkan tidak akan cepat menyerap teknologi. Maka jangan paksa dia dengan menyampaikan pesan-pesan dari produk-produk, pesan-pesan dari perusahaan. Itu dia akan rejected. Biarkan komunitasnya yang menyampaikannya. Kalau dari perusahaan yang menyampaikannya, dia akan sifatnya tidak begitu welcome. Nah, oleh sebab itu, buatlah dia, sampaikanlah agar pesan-pesan itu sifatnya kita perlakukan sebagai teman. Nah, kalau demikian dan dia merasakan dan membuktikan benefit daripada produk yang kita offering, maka dia akan tetap akan memilih kita dan loyal. Itulah harapan dari kita. Nah, kalau dia sudah loyal, dia memilih many to many, dia akan menyampaikan. Kalau community menyampaikan apa kumpulan produk, maka lebih dipercaya daripada marketer-marketer perusahaan itu yang menyampaikan produk. Barangkali itu yang kami bisa sampaikan, memanfaatkan netizen untuk menumbuhkan perusahaan dan untuk meningkatkan loyalitas customer.